Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan sedikit mengkritisi ceramah dari Gus Miftah, yang mana Gus Miftah ini mengomentari terkait polemik nasab dan terkait pelecehan yang ditayangkan oleh TV Trans 7, bahwa Gus Miftah ini ngomong tanpa data, jadi ngomong berdasarkan asumsi pribadi, sehingga inilah yang menarik saya untuk mengkritisi ceramah dari Gus Miftah tersebut. Dan juga nanti akan saya tunjukkan bukti-bukti atas kebenaran dari apa yang dikatakan oleh Gus Miftah, bahwa para netizen itu memframing bahwa Habibah Alawi itu suka tawir, Habibah Alawi suka khurafat. Ini adalah semata-mata framing dari netizen katanya. Dan akan saya tunjukkan bahwa itu bukan framing, tetapi itu fakta dan nyata. Namun sebelum masuk pada pembahasan, untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya, silahkan tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman semua agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk memberi edukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang selalu dilancarkan oleh golongan atau klan yang mengklaim dirinya sebagai cucu Rasul dengan mengatasnamakan agama. Selanjutnya, sebagai bahan pembahasan akan langsung saya tampilkan cuplikan ceramah dari Gus Miftah yang durasinya sekitar 1 menit. Penonton bisa simak video yang akan tayang berikut ini. Ini ada skenario besar, Gus, untuk menghancurkan Islam di Indonesia. Adik-adik, pondok pesantren itu isinya cuma 2 dari dulu. Kalau nggak kiai, Habib. Jujur-jujuran mawon. Sing duwe pondok iki mung loro. Lah ora kiai, Habib. Kemarin Habib sudah dihajar habis-habisan, di framing habis-habisan. Habib sukane ndawir, Habib malsu makam, Habib gila hormat, cerita khurafat. Awalnya orang-orang itu hanya mengatakan, hanya kritik. Tapi sebenarnya apa yang mereka inginkan? Menghilangkan rasa hormat, respek kepada para habaib. Sehingga apa? Netizen tertawa-tawa. Habib bosok, Habib elek, bla bla bla, Habib jaluk-jaluk, dan seterusnya. Ini belum selesai, gantian kiai. Karena isinya pesantren, kalau nggak Habib ya kiai. Framing yang sama ditujukan kepada para kiai. Dari video yang baru saja kita saksikan bersama, di situ Gus Miftah mengatakan bahwa pelecehan yang ditayangkan oleh Trans 7 dan juga pembatalan nasabah Alawi ini seakan-akan dilakukan oleh satu golongan. Jadi Gus Miftah ini berasumsi secara pribadi, tidak berdasarkan fakta dan data. Urusan Trans TV kemudian membuat satu tayangan ekspos yang kemudian meliput pondok pesantren Lirboyo, dan di situ tayangan tersebut adalah tayangan pelecehan dan perendahan terhadap kiai pesantren. Ini tidak ada hubungannya dengan pembatalan nasabah Alawi. Tetapi ketika kemudian Gus Miftah ini seakan-akan berasumsi bahwa aktor dibalik pelecehan Trans 7 dan pembatalan nasab ini adalah didalangi oleh satu aktor, ini tidaklah berdasar. Kemudian dilanjutkan bahwa adanya pelecehan Trans 7 dan juga pembatalan nasabah Alawi ini semata-mata untuk menghancurkan Islam. Ini juga sebuah pernyataan yang keliru. Pembatalan nasabah Alawi yang dimotori oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini bukan untuk memecah belah umat Islam, tetapi semata-mata
untuk memurnikan nasab Rasulullah, untuk menjaga nasab Rasulullah agar nasab Rasulullah ini tidak dipalsukan. Itu saja. Kemudian Gus Miftah mengatakan bahwa kemarin-kemarin Habib Ba'alawi dihajar habis-habisan, nasabnya dibatalkan. Kemudian Habib Ba'alawi di framing suka ndawir, Habib Ba'alawi di framing suka cerita khurafat. Itu semata-mata untuk menghilangkan kehormatan pribumi kepada kaum Habib. Itu kata Gus Miftah. Ini nampaknya Gus Miftah ini kurang update, kurang membaca perkembangan situasi, kurang sering melihat konten-konten di YouTube, sehingga pendawiran dongeng-dongeng khurafat yang itu merupakan sebuah fakta dan nyata, ini justru dianggap sebagai framing oleh orang-orang yang membatalkan nasab Ba'alawi dan kemudian diamini oleh para netizen. Coba deh Gus Miftah ini sesekali melihat konten-konten di YouTube, ceramah-ceramah Habib Ba'alawi yang di situ gemar banget ceramah dengan dongeng-dongeng khurafat. Kemudian coba cari video-video di mana pengakuan kiai yang terkena pendawiran oleh Habib, sehingga Gus Miftah tidak bicara sembarangan. Oke lah, jika Gus Miftah ini mukibin, murid dari Mbah Lutfi bin Yahya, sehingga harus mati-matian membela junjungannya, ini nggak masalah, itu hak Anda. Tetapi ketika Gus Miftah ngajak jujur-jujuran, ya kita harus jujur. Kita harus bicara sesuai fakta dan data yang ada. Jangan kemudian Gus Miftah tidak percaya kalau Ba'alawi hobinya ndawir, kalau Ba'alawi suka dongeng khurafat, hanya karena Gus Miftah ini murid dari seorang Habib. Ini tidaklah dibenarkan. Seharusnya seorang Gus Miftah ini bisa bersikap netral, bisa memilah-milah mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dengan bersikap netral, maka Gus Miftah ini akan tahu kebenarannya dan akan tahu bahwa nasab Ba'alawi ini tidak tersambung ke Rasulullah. Jika Gus Miftah menganggap bahwa dongeng-dongeng terkait pendawiran yang kemudian diamini oleh para netizen dan dianggap sebagai sebuah pelecehan yang menghilangkan kehormatan para Habib, maka akan saya tunjukkan beberapa video sebagai bukti bahwa video ini adalah video yang langsung dialami oleh salah satu kiai. Saya tampilkan satu cuplikan video di mana video ini adalah podcast dari Kiai Haji Nur Ihya yang mengundang salah satu kiai, dan kiai itu adalah korban langsung pendawiran Habib. Penonton bisa simak video yang akan tayang berikut ini. Namanya Habib Bakar Al-Habsyi. Al-Habsyi. Abu Bakar Al-Habsyi ini ku penggaweannya keliling. Berarti ke kiai-kiai yang memiliki musola, takmir masjid. Awalnya emang saya kasih uang bensin nih, Bib, adanya segini. Besok datang lagi, enggak, saya butuhnya itu 300. Tolong sih diusahakan, ngoten. Sampai timbangan kayak uang itu gak jelas, kata istri saya itu. Mending sampean kayak no anak yatim genah, katanya gitu. Jelas. Istri kula niku marah ya, karena bendaranya kan. Kecewa lah sama saya karena kok dikasih datang nggak ngapa-ngapain. Bahkan ten kula niku di tempat saya itu tidur di kursi itu. Nggak ada curiga? Boten, nggak ada curiga sama sekali. Saya karena nganggapnya, ya saya yakin Dura Rasul. Cuman saya akhirnya curiganya gini, ketika zuhur, saya kan berangkat masjid, Bib, zuhur, Bib. Ya udah berangkat dulu. Oh ya mungkin
nanti sholat di tempat saya kali nggak mau di masjid. Pulang saya tunggu adzan asar. Loh, ini mau wonge saya tanya, ini tadi orangnya sholat enggak gitu. Tapi mungkin di jamak takdim takhir Yai. Nek di jamak nih wong liyane cerak lho. Beda. Rumahnya itu deket. Enggak umum lah kalau jamak. Itu yang Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Rumahnya itu deket. Masih Lampung Selatan sama Lampung Selatan. Kemudian, jika Gus Miftah masih belum cukup bukti terkait pendabiran para Habib, maka akan saya tunjukkan bukti lagi. Ini adalah bukti yang langsung dialami oleh salah satu kiai, yaitu Kiai Muharrar. Kiai Muharrar ini korban pendabiran oleh para Habib Ba'alawi yang kemudian sadar dan sekarang sudah tidak percaya bahwa Ba'alawi merupakan keturunan Rasulullah. Nah, Gus Miftah dan juga para penonton bisa simak video yang akan tayang berikut ini. Kita semestinya ini pengennya ini hidup enak, nyaman, tapi apa yang terjadi? Kita ketamonan seorang Habib yang minta-minta. Kalau mungkin ya, kalau masalah minta kan mungkin orang pribumi juga minta. Tapi ini ada kejahatan. Minta yang sifatnya adalah maksa-maksa. Bahkan mereka menyodorkan sebuah syafaat. Atau mungkin ngancam-ngancam tidak mendapatkan syafaat dari baginda Rasul. Nyampe-nyampe pernah suatu ketika saya ini pernah ketamunan seorang Habib datang. Beliau minta jubah. Lalu saya ambilkan jubah. Beliau tidak cocok, lalu saya ambilkan jubah semua. Di waktu itu satu bopet saya bawa. Apa yang terjadi? Dibawa semua. Dibawa semua. Yang ditinggalkan cuma 3 yang jelek-jelek gitu. Nah, jadi diborong semua. Dan ini tidak cuma itu saja. Nah, nyampe ada santri cantik lewat, langsung ditembung. Bahkan nyampe terjadi pernikahan. Jika saya tunjukkan 2 bukti terkait pendabiran yang dilakukan oleh Habib Ba'alawi, ini dirasa belum cukup, maka saya tunjukkan lagi 1 bukti nyata, di mana mantan muhibin kelas berat yang bernama Mbah Setu ya. Ini bernama Mbah Setu kalau nggak salah. Ini terkena korban pendabiran oleh Habib senilai 1 miliar lebih, dan ini diungkapkan oleh korbannya langsung. Penonton bisa simak video yang akan tayang berikut ini. Kali ini ada sebuah cerita dari mantan muhibbin kelas berat, ex muhibbin akut gitu ya, yang menceritakan bahwa selama beliau menjadi pengikut Habib, beliau sampai mengeluarkan uang mencapai 1 miliar. Nah, jadi korban dawir gitu ya, Masya Allah, Masya Allah. Nah, mari kita simak, mari kita dengarkan cerita dari beliau dan sama-sama kita saksikan video berikut ini. Kalian merasa mulia karena merasa dalam darah kalian ada darah Nabi. Inilah yang saya katakan oleh Habib Bahar, oleh Habib yang lain. Dalam tubuh ini mengalir darah Rasulullah. Ya. Ucapan ini harusnya kalian yakin dengan diri kalian. Kalau yakin dengan diri kalian bahwa dalam darah kalian ada darah Nabi, tapi kok lucu namanya tes DNA. Kalau kalian yakin, kenapa takut? Tadi semua. Iya, yang harus dipahami ya. Jadi kalau sekali lagi tolonglah wahai sahabat Rabi'atul Alawiyah, tolong kami dari semua. Buktikan bahwa kalian adalah duriat Rasul kepada Kiai Madudin dan kepada teman-teman semua. Ya, insya Allah kalau kalian duriat Rasul, walaupun kalian adalah kalaupun kalian tidak berilmu, tetap saya akan hormati kalian asal benar di semua. Ya. Kalaupun kalian tidak minta, kami akan beri tadi semua. Asal kalian dilihat Rasul, ya. Karena selama ini termasuk saya, ya. Saya lebih dari 1 miliar tadi. Di rumah saya ada Rolex yang dijual seorang Habib 50 juta. Ternyata begitu tes, Rolex itu harganya 200.000. Hanya boxnya saja yang asli. Tadi. Jadi saya jumlahkan, hitung-hitung. Termasuk ada yang minta dihajikan dan diumrohkan tadi semua ya. Jadi saya tidak pernah cerita tentang ini tadi semua ya. Jadi kalau bilang karena saya cintanya pada Rasulullah dan pada kalian tadi semua. Ada lucu, maaf bukan lagi mengangkat ini sebagai contoh dari kasus. Dia datang membawa kaligrafi. Kaligrafi itu diminta saya dibayarnya 5 juta. Kaligrafi yang mungkin hanya 100.000, 200.000.
Kemudian saya bilang, udah karena saya cinta kalian, saya bayar 2 juta. Gitu. Kemudian saya tinggal sholat maghrib. Yang lucunya, berapa kali saya puluhan kali kedatangan Habib waktu sholat maghrib, dia nggak pernah ikut berjamaah tadi semua. Kemudian setelah saya bayar 2 juta, kemudian ternyata begitu saya datang ke sana, duitnya nggak ada, kaligrafinya dibawa juga pulang. Jadi di saya ini sekarang kalau nggak percaya, mungkin Mbak Aldi ingin percaya ke saya, di saya ada batu yang dijual Habib, ada Quran yang dijual Habib, ada 2 Quran tadi semua. Bahkan ada tongkat yang katanya tongkat Sunan Ampel dan lain sebagainya tadi semua. Dari 3 sampel video terkait pendawiran yang langsung disampaikan oleh korban pendawiran para Habib, saya kira ini sudah cukup menjadi bukti bahwa memang Habib Ba'alawi ini hobi dawir. Ya walaupun tidak semuanya, tetapi itu hanya 3 sampel saja. Kalau saya cari banyak lagi sampel terkait pengakuan pendawiran oleh para korbannya langsung, ini banyak. Tetapi saya tampilkan 3 sampel saja bahwa itu bukan framing, tetapi memang nyata bahwa Ba'alawi suka mendawir karena Ba'alawi memang nggak mau bekerja keras, maunya makan enak, tidur nyenyak. Ya satu-satunya jalan ya mendawir, jualan nasab, ngaku-ngaku sebagai cucu Rasulullah, kemudian menjual nasab, nakut-nakutin pribumi. Kalau nggak ngasih, nggak dapat syafaat. Itu yang sering kita dengar. Kemudian, tentang dongeng hurufat. Ini juga Gus Miftah seharusnya banyak menonton video YouTube terkait ceramah-ceramah dari para Habib Ba'alawi yang ada di Indonesia. Ceramahnya itu saja, lagi-lagi ngaku cucu Rasul, kemudian dongeng-dongeng khurafat, dongeng yang mengglorifikasi, mengunggulkan moyang-moyang mereka. Dan jika hanya sekedar dongeng yang dilontarkan oleh para Habib Ba'alawi ini Gus Miftah belum cukup sebagai bukti, maka akan saya bukakan kitab yang ditulis oleh penulis Ba'alawi, dan saya yakin Gus Miftah juga akan geleng-geleng kepala ketika menyimak kitab yang akan saya baca ini. Kitab yang akan saya baca ini adalah kitab Kanzul Barohin Al-Kasbiyah, halaman 252, di mana seorang moyang Habib yang bernama Faqih Muqaddam ini membuat satu pengakuan yang luar biasa. Saya tampilkan teksnya di layar, kemudian penonton bisa simak, sehingga apa yang saya baca ini bukan sekedar karangan semata, tetapi ini benar-benar tertulis dalam kitab Ba'alawi. Saya baca teksnya. Wahukiya annahu qila lahu wa huwa fi tilkal waridati kullu nafsin dha'iqatul mauti faqala laisa li nafsun faqila lahu kullu man 'alaiha fanin faqala ma ana 'alaiha faqila lahu kullu syai'in halikun illa wajhahu faqala ana min nuri wajhihi wa sami'a a'rabiyan yaqulu hal Muhammadu ibnu Ali huwallahu faqala ana Allahu wa kharra muhsiyan alaih. Artinya apa? Artinya diriwayatkan bahwa ia Faqih Muqaddam ini ditanya. Dalam kondisi Faqih Muqaddam ini ngefly, kalau saya katakan ngefly ya, dalam kondisi Faqih Muqaddam ini jadab atau majadub. Apapun kondisinya seorang manusia, apakah lagi kondisi jadab atau majadub, tetapi ini tidak bisa dibenarkan ketika manusia ini merasa bahwa dirinya layaknya Allah. Jadi ketika ditunjukkan satu ayat Al-Quran yang berbunyi kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap jiwa akan merasakan kematian, itu kan artinya. Maka Faqih Muqaddam menjawab, aku tidak memiliki jiwa. Nah ini kan gila.
Dalam kata lain, berarti fakih muqaddam ini tidak bisa mati, karena yang mati hanya yang memiliki jiwa. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kemudian dijawab oleh fakih muqaddam, laisa li nafsu, saya tidak memiliki jiwa, kata fakih muqaddam. Berarti fakih muqaddam tidak bisa mati. Kemudian kullu man 'alaiha fanin, segala sesuatu akan binasa. Maka ia berkata, aku tidak berada di atasnya. Artinya, fakih muqaddam ini tidak merasa sebagai hamba, sehingga lepas dari hitop ayat Al-Quran, tidak bisa mati. Kemudian dikatakan kepada fakih muqaddam, ketika kullu syai'in halikun, setiap sesuatu ini akan binasa. Maka fakih muqaddam ini bicara, aku berasal dari cahaya wajahnya, dari cahaya wajah Allah. Berarti dalam pengakuan ini fakih muqaddam ini bukan hamba dan tidak mati. Gila, ini kan sebuah pernyataan yang bertentangan dengan ilmu tauhid, di mana selain Allah disebut makhluk dan setiap makhluk itu fana atau bakal rusak dan bakal mati. Ayo, untuk Gus Miftah, apakah masih mengelak bahwa dongeng-dongeng khurafat yang banyak diposting di channel-channel YouTube itu hanya sebagai framing, atau itu sebuah kenyataan? Ternyata memang sebuah kenyataan dan itu tertulis dalam kitab-kitab Ba'alawi. Kemudian yang tidak kalah mencengangkan lagi adalah sebuah pernyataan yang luar biasa oleh fakih muqaddam. Wasami'a a'robian yakulu hal Muhammadu ibnu Ali huwallahu faqala anallahu wa kharra muhsyan alaih. Kemudian fakih muqaddam ini ditanya oleh seorang Badui, apakah Muhammad bin Ali itu Allah? Maka fakih muqaddam menjawab, anallahu, aku adalah Allah. Bahkan di sini cara penulisannya memakai tanda seru 3. Tanda seru 3 ini berarti sebuah taukid, sebuah penguatan bahwa anallah, fakih muqaddam benar-benar Allah. Penonton bisa lihat di situ penulisannya memakai tanda seru yang jumlahnya 3. Ini tidak main-main. Berarti fakih muqaddam mengaku bahwa dirinya Allah. Kemudian setelah orang Badui yang mendengar pengakuan dari fakih muqaddam yang mengaku sebagai Allah, maka orang Badui tersebut pingsan. Yang akan saya bahas adalah, jika fakih muqaddam Allah, sementara fakih muqaddam meninggal, apakah lantas kemudian kita tidak bertuhan, kita tidak punya Allah? Kan begitu. Dan alasan apapun, ini tidak bisa dibenarkan ketika seorang hamba dalam kondisi apapun kemudian mengaku bahwa dirinya adalah Allah. Ini dalam ilmu tauhid tidak ada pembenaran sama sekali. Itu bisa disebut kafir. Seorang hamba kemudian mengaku sebagai Allah, seorang makhluk kemudian mengaku sebagai sang kholik. Ini tidak bisa dibenarkan. Apakah Gus Miftah ini tidak mau membaca kitab-kitab yang ditulis oleh penulis Ba'alawi karena sudah kadung cintanya kepada para habaib, sehingga menutup mata dan menutup hati, bahkan tidak mau mendengarkan ketika ada orang yang menjelek-jelekkan Ba'alawi? Padahal itu tidak menjelek-jelekkan, tetapi membongkar fakta, membongkar hal yang sebenarnya, bahwa inilah khurafat Ba'alawi. Sampai mbahnya Ba'alawi yang bernama fakih muqaddam saja ngaku sebagai Allah. Ayo, untuk Gus Miftah, apakah ini khurafat atau tidak?
Dan tidak hanya tertulis dalam kitab Kanzul Barohin saja, bahkan dalam kitab yang lebih tua seperti halnya Masro'u Rawi pun juga tertulis sebuah pengakuan Faqih Muqaddam bahwa Faqih Muqaddam adalah Allah. Dan saya kira tidak hanya dalam kitab Masro'u Rawi, Kanzul Barohin Al-Kasbiyah, tetapi dalam kitab-kitab Ba'alawi di kurun berikutnya pun akan mencatat sebuah pengakuan Faqih Muqaddam yang mengaku sebagai Allah. Itu penonton bisa saksikan teksnya di situ. Bahwa di situ Faqala anallahu memakai tanda seru 3. Aku adalah Allah. Itu kata Faqih Muqaddam. Ini kan gila. Ini tidak bisa diterima. Mau dalam kondisi apapun seorang hamba mengaku sebagai Allah, ini tidak dibenarkan. Bagaimana mungkin seorang makhluk tiba-tiba ngaku sebagai Sang Khalik? Nah, ini salah satu bukti khurafat luar biasa dari golongan Ba'alawi. Maka pantas ketika kemudian gelombang tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini makin hari makin membesar. Bahkan orang yang tadinya diam pun mulai ikut mengkaji dan meneliti terkait nasab Ba'alawi. Dan ternyata setelah saya mengkaji kitab-kitab Ba'alawi yang pada saat itu kan saya husnudzon bahwa Habib Ba'alawi ya keturunan Rasul. Tetapi dengan seringnya saya menonton video-video YouTube dari channel Gus Aziz Jazuli, kemudian saya tidak serta-merta percaya dengan apa yang diomongkan oleh Gus Aziz Jazuli. Sebagai orang waras dan sebagai orang yang berpikir, saya pun ikut mengkaji apa yang dikaji oleh Gus Aziz Jazuli, apa yang dikaji oleh Kiai Haji Nur Ihya, apa yang dikaji oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dan saya pun menemukan sebuah fakta yang mencengangkan bahwa ternyata ajaran-ajaran Ba'alawi ini penuh khurafat, sesat, dan menyesatkan. Apakah Gus Miftah ini masih akan terus pura-pura tidak mendengar dan akan terus membela bahwa walau bagaimanapun Habib Ba'alawi ini cucu Rasul hanya dengan modal husnudzon? Tentu tidak bisa dibenarkan. Nah, ayolah netral, buka-bukaan, kaji kitab-kitab Ba'alawi, maka akan menemukan sebuah fakta. Bahwa Ba'alawi ini nasabnya hanya nasab cangkokan, hanya orang-orang yang ngaku sebagai keturunan Rasulullah. Bahkan dalam salah satu kitab dijelaskan, tujuan Ba'alawi ini ngaku sebagai turunan Rasulullah itu hanya untuk mendapat perhatian dari masyarakat muslim, agar mendapat fasilitas yang luar biasa dari umat muslim. Tentu yang dicari ya kehormatan dan harta benda. Maka ketika Gus Miftah itu menolak dan menganggap berita yang semacam ini disebut berita yang framing, saya kira malah Gus Miftah sendiri yang mencoba mengframing bahwa seakan-akan apa yang tertulis dalam kitab-kitab Ba'alawi itu nggak ada. Banyak. Kalau Gus Miftah mau membaca kitab-kitab Ba'alawi, banyak sekali dongeng-dongeng khurafat yang bertentangan dengan akidah Islam. Jadi kesimpulannya adalah saya pun tercengang dengan pengakuan Faqih Muqaddam yang mengaku bahwa dirinya Allah. Ya entah untuk Gus Miftah sendiri apakah tercengang ataukah percaya bahwa Faqih Muqaddam itu Allah. Ya jika Gus Miftah percaya bahwa Faqih Muqaddam adalah Allah, ya monggo, monggo. Berarti Allahnya Gus Miftah ini sudah mati dan Gus Miftah tidak punya Allah lagi. Nah kan begitu. Nah karena di sini faqala ana Allah, aku adalah Allah. Ini kata Faqih Muqaddam. Penulisannya memakai tanda seru jumlahnya 3 lagi. Ya kan sebuah penaukidan, sebuah penguatan bahwa Faqih Muqaddam benar-benar Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan, bahwa
apa yang diupload oleh channel-channel Mukimat yang membuka tabir terkait pendawiran, terkait dongeng-dongeng khurafat, ini real adanya, ini bukan framing, tetapi berdasarkan fakta dan data. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.